Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Guru dan teman-teman semua. Jadi saya di sini Jeremy sebagai perwakilan kelompok T akan mempresentasikan mengenai Breitbart case. Oke, jadi ini untuk nama anggotanya ada Angelika Novitasari, ada Jeremy Munawar, Heru Wulandari, dan Tiara Ayun Jawati. Selanjutnya kita akan bahas mengenai revenue cycle dari Breitbart case. Nah, di sini pertama kita disuruh untuk mengakses Breitbart internal control dari revenue cycle procedure sendiri. Nah, yang pertama-tama ini untuk internal control dari masing-masing bagian. Pertama dari sales department itu sendiri, dari petugas itu ada menyerahkan pesanan kepada manajer kredit untuk persetujuan terkait dengan kredit yang tidak menyentuh melebihi limit ya. Jadi di sini tidak semena-mena petugas itu bisa melakukan persetujuan adanya penjualan. Kemudian dari warehouse itu sendiri, nanti dari petugas itu mengkonfirmasi ke sistem terkait dengan jumlah yang terjual. Nanti juga akan diotorisasi juga dari manajer bagian warehouse ya. Jadi stoknya tinggal berkurang berapa, stoknya ada tersisa berapa, yang dibutuhkan berapa. Kemudian lanjut ke shipping department. Nah, nanti setelah dari mengkonfirmasi sistem barang jumlah yang terjual, nah dari situ nanti petugas juga menambahkan catatan terkait dengan pengiriman ke file log pengiriman. Jadi apakah nanti setelah barang itu setelah proses ini barangnya sudah dikirim atau belum, apakah sudah nyampe atau belum. Kemudian yang keempat ada terkait dengan proses billing, di mana nanti sistem itu juga secara otomatis akan menyiapkan salinan cetak faktur pelanggan. Jadi ini juga sebagai pencegahan apabila nanti faktur penjualan yang asli itu mengalami kehilangan atau mungkin rusak. Jadi kita sudah disiapkan dari Breitbart sendiri ada salinan cetak faktur pelanggan. Kemudian terakhir ada cash receipt. Nah, di sini si Mary, petugas dari penerimaan kas itu mencatat transaksi dengan memasukkan nomor faktur ke dalam sistem. Nanti sistem juga akan memasukkan secara otomatis, dan di akhir hari nanti si Mary juga akan menyampaikan hasilnya itu untuk ditukarkan cek bank. Kemudian lanjut nomor 2, menspesifikasi audit objektif yang bisa diraih melalui ACL untuk asersi manajemen. Nah, jadi ada 4 di sini. Nah, tadi itu yang existence and occurrence itu merupakan contoh. Kemudian dari completeness itu ada kita mereview dari sales invoice untuk kejadian yang tidak biasa. Jadi kita menggunakan ACL nanti untuk mengidentifikasi terkait dengan adanya invoice yang adanya anomali atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian dari SRC manajemen valuasi dan alokasi, kita ada aging accounts receivable, di mana nanti kita akan menggunakan ACL untuk menghitung umur dari piutang itu sendiri yang kira-kira juga kita bisa collected, karena kan kita juga mengenal adanya cadangan piutang yang tak tertagih. Jadi ini juga nanti digunakan untuk menghitung cadangan piutang tak tertagih. Kemudian dari asersi terakhir ada akurasi. Nah, di sini kita mereview file atau mereview file yang kira-kira itu hilang ataupun terduplikasi. Nah, itu nanti kita menggunakan ACL untuk mencari file-file yang sekiranya atau invoice yang sekiranya menghilang atau terduplikasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Angelika akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu perform the ACL test outlined in step 2 above. Nah, yang pertama saya akan menggunakan ACL untuk prepare confirmation letters for customers. Nah, jadi untuk menyiapkan confirmation letters itu memerlukan 3 langkah. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengkonsolidasikan semua faktur terbuka untuk setiap pelanggan. Nah, untuk tahu mana faktur yang terbuka, kita pertama ke sales invoice, lalu klik analyze, lalu pilih classify. Nah, setelah itu kita, karena faktur terbuka itu menunjukkan faktur dengan remittance number-nya 0, maka kita buat expression terlebih dahulu, di mana jika remittance number-nya itu sama dengan 0. Nah, ini summary dari faktur terbuka yang nilai remittance-nya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa cek tabelnya di sini. Nah, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita buat tabel terlebih dahulu yang menunjukkan
classified invoice file. Nah, selanjutnya itu dalam proses konfirmasi kita menggabungkan classified invoice file ini dengan customer file. Nah, untuk menggabungkan kita klik menu join, ada di data lalu join tables. Nah, berikut hasil join table antara customer dan juga classified. Nah, langkah selanjutnya itu adalah auditor itu membuat surat konfirmasi. Nah, jadi untuk membuat surat konfirmasi, laporan konfirmasi itu, auditor itu dapat menggunakan fitur ekspor. Lalu kita, nah di sini sudah menunjukkan kalau sudah terekspor menggunakan ACL untuk identify anomalies invoice. Nah, jadi untuk mengidentifikasi adanya anomali itu bisa menggunakan analyze lalu stratify. Nah, karena sales invoice itu tidak mungkin bernilai negatif, maka kita bisa menganalisis ada tidak sales invoice yang nilainya itu negatif. Nah, caranya di sini kita pilih amount karena kita ingin melihat jumlah, apakah ada jumlah yang negatif. Lalu untuk minimumnya kita isi yang negatif. Misal negatif 1000, lalu maksimumnya itu kita pilih 100.000 untuk intervalnya 10. Lalu setelah itu di if-nya ini kita langsung masukkan expression di mana amount-nya itu kurang dari 0 karena negatif. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, jadi ternyata tidak ada nilai sales invoice yang negatif, maka kita bisa simpulkan tidak ada anomali karena tidak ada nilai yang negatif. Baik, selanjutnya saya Tiara akan melanjutkan pembahasan prosedur audit dengan akselerasi manajemen ketiga, yaitu valuation or allocation. Jadi di sini kita akan melihat usia utang yang masih bisa ditagih. Oke, yang pertama kita akan memasukkan filter bahwa remit number harus sama dengan 0 yang menandakan bahwa transaksi ini masih terbuka. Kemudian kita akan masukkan komennya, yaitu page on di underscore G cut off. Jadi nilai cut off-nya itu yaitu tanggal 31 Desember 2004 dengan interval 0, 30, 60, 90, 120 hingga 10.000 hari to sprint. Baik, jadi di sini ditampilkan bahwa terdapat 53 transaksi yang tidak melewati batas atau tidak terlambat dari tanggal 31 Desember 2004 ini. Sedangkan terdapat 213 transaksi yang terlambat 30 hari, 82 transaksi yang terlambat dalam range 30-60 hari, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa auditor bisa melihat dari data ini mana piutang yang masih bisa ditagih. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan prosedur audit untuk memenuhi asersi yang keempat, yaitu accuracy. Di sini kita akan mencari data yang hilang maupun terduplikasi dari invoice number. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja command line-nya. Yang pertama untuk mencari duplicates-nya, duplicates on invoice number to screen result. Nah, jadi tidak ditemukan duplicates ya di data invoice number ini. Selanjutnya kita akan mencari data yang hilang. On invoice underscore number to screen result. Baik, di sini kita melihat adanya gaps antara
transaksi nomor 200.000 dan 202.284. Jadi di sini terdapat 2.283 dokumen yang menghilang atau number yang menghilang seperti itu. Begitu pula dengan data-data selanjutnya. Terdapat banyak sekali file yang menghilang dari invoice number ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal nomor 4 yaitu identify an operational business concern related to the revenue procedures. Nah, untuk operational business concern pada siklus revenue, other operational concern-nya pemisahan tugas. Kemudian untuk audit objektifnya, memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung secara akurat berdasarkan pada harga dan jumlah yang benar. Kemudian untuk audit prosedurnya, menggunakan fitur stratify dan juga classify. Baik, apabila kita akan menggunakan fitur stratify, untuk langkahnya yang pertama kita klik inventory, kemudian analyze, stratify. Pada stratify on kita pilih unit cost. Pada subtotal field-nya kita memilih semuanya at all. Kemudian minimum dan maksimumnya kita pilih seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk unit cost dengan harga rentan 0,01 hingga 38,12 terdapat 135 pieces. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk fitur classify, untuk langkahnya yang pertama kita klik tabel inventory terlebih dahulu. Kemudian klik analyze, kemudian classify. Pada classify on, kita pilih description. Pada subtotal field-nya kita pilih at all juga, kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Apabila kita klik salah satu produk, nah, produk dengan nama Smooth Plane dengan unit cost-nya 14,12, sale price-nya 12,98. Lalu jika dikali quantity on hand-nya 800,4, maka akan menghasilkan harga ini.